Semua orang tahu bahwa hal yang paling menonjol dan paling berpengaruh pada tahun 2020 kita kenal dengan sebutan pandemik COVID-19, wabah virus corona. Tergambarkan dalam potret-potret yang sempat dipublikasi akan betapa mengerikannya resiko atau konsekuensi dari keadaan ini. Betapa banyak orang meninggal. Di tayangan di rumah orang bisa lihat beberapa tayangan tempat ibadah orang muslim itu kosong, bus-bus semua diparkir, kota-kota itu kosong, perahu-perahu kosong, orang menangis, orang berpelukan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan kita tahu mereka yang disebut dengan orang-orang terdepan, yaitu volunteer, sukarelawan, tenaga medis, dan dokter. Tapi juga banyak sekali umat manusia yang mau turut melakukan sesuatu demi melewati masa-masa kritis ini. Di balik foto-foto yang kita terima, gambar-gambar yang kita terima, bahwa banyak pusat-pusat keramaian, pusat-pusat peribadatan, banyak sekali usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan transportasi dan lain sebagainya, itu tidak nampak lagi aktivitasnya. Tapi kita tahu juga bahwa di rumah-rumah dan terutama di klinik-klinik dan rumah-rumah sakit ada banyak sekali jeritan dan air mata, ada banyak sekali ketakutan, kecemasan dan kegelisahan. Tapi di balik itu kita tahu juga muncul sebuah harapan dari banyak orang bahwa bersama-sama kita dapat melalui masa-masa sulit ini. Maka lahirlah semacam satu gerakan dunia, orang berbondong-bondong bergandengan tangan mau memerangi pandemi COVID-19. Pada waktu itulah kita semua sungguh disadarkan kembali bahwa semua yang ada di dunia ini, semua manusia, itu berarti kita semua adalah satu keluarga. Dan kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjaga dan memelihara kehidupan. Saudara-saudari umat beriman, tema Natal, kalau ada yang masih ingat, diangkat oleh PGI dan KWI, berbunyi, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Menurut saya, Tuhan beserta kita tidak melulu adalah Tuhan yang lahir atau hadir dalam doa. Tidak melulu Tuhan yang lahir atau hadir dalam peribadatan-peribadatan, dalam misa. Tapi Tuhan beserta kita adalah juga kita yang mengekspresikan Tuhan dalam hidup hari-hari.
ucapannya, perilakunya, pikiran-pikirannya. Ketika orang melihat satu perbuatan baik dari seseorang, pada waktu itulah dia merasakan Tuhan beserta dia. Dan Tuhan beserta dia tidak terima dalam rupa Tuhan Yesus yang turun dari surga, tapi dia terima dalam rupa seorang misalnya bernama Dennis yang membuat satu kebaikan kecil. Saya sungguh percaya bahwa di balik krisis yang melanda dunia, salah satu hal yang kemudian membuat kita bangkit kembali, berusaha untuk membangun kembali dunia ini, berusaha untuk membangun kembali kehidupan dari reruntuhan dan puing-puing sekalipun, adalah karena banyak orang berusaha membawa Yesus, berusaha menyerupai Yesus dalam berbagai aspek perilaku dan tindakan. Dan ada 4 hal sederhana yang saya yakin dan saya percaya telah berkontribusi besar bagi berseminya kembali harapan bagi dunia ini, di mana kita tinggal, bagi rumah kita bersama ini. Yang pertama adalah sangat sederhana, meminta tolong. Minta tolong itu telah turut menjaga peradaban dunia, telah berkontribusi besar bagi terjaganya pengharapan akan dunia yang lebih baik. Ketika orang rela untuk mengatakan tolong, maka pada waktu itulah banyak masalah ataupun satu masalah kecil boleh teratasi. Hal kedua, dan itu memang juga sangat sederhana, yang telah turut berkontribusi besar dalam menjaga dunia kita, rumah kita, kehidupan kita, adalah meminta maaf. Hal-hal kecil dan sederhana ini telah membuat kita boleh bekerja bersama-sama lagi, telah membuat banyak negara, bangsa, suku, banyak orang dari berbagai latar belakang dengan pendapat berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda-beda boleh dipersatukan kembali. Permintaan maaf telah menembus dinding-dinding keangkuhan dan keegoisan pribadi atau institusi atau apapun yang ada dalam dunia ini. Meminta maaf. Hal ketiga yang sederhana, yang juga telah turut berkontribusi besar dalam menjaga dunia kita, hidup kita, adalah berterima kasih. Ucapan terima kasih. Ketika ada orang yang sakit, dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat. Tadinya dia beringus, dia batuk, 1-2 hari dia pulih, dia sembuh. Lalu dia pergi mengucapkan atau mengirim pesan lewat media, terima kasih kepada perawat yang memberinya obat, terima kasih kepada dokter yang memberinya obat atau pemeliharaan, juga nasihat-nasihat medis. Pada waktu itulah harapan tetap terjaga, tetap terpelihara dalam dunia. Dan ada banyak kesempatan
juga ada banyak peristiwa sejarah dalam hidup kita masing-masing di mana kita mengucapkan terima kasih itu. Ucapan terima kasih nampak biasa dan sederhana, tapi telah menjaga kehidupan, telah memelihara dunia ini. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa meminta tolong, meminta maaf, dan berterima kasih banyak dilakukan oleh kita yang hadir di sini, tapi juga oleh umat beriman di rumah dan masyarakat pada umumnya. Malam ini saya mengangkat itu lagi untuk menyegarkan dan untuk mendorong supaya kita tetap menampilkan Yesus dalam hidup kita setiap hari, dalam kesaksian-kesaksian sederhana dengan ucapan-ucapan sederhana tadi. Dan hal keempat, dan ini yang sangat penting menurut saya, yaitu bersyukur. Ucapan terima kasih adalah juga ucapan syukur, tapi ucapan terima kasih maknanya cenderung kepada sesama manusia atau relasi horizontal, tapi ucapan syukur itu lebih vertikal antara kita dengan sang pemilik kehidupan. Memang benar ada banyak juga duka, ada banyak kehilangan, ada banyak masalah, kesulitan selain dari karena pandemi yang menimpa kehidupan kita semua. Tapi kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa di dalam semuanya Tuhan sedang menyelenggarakan sesuatu. Maka malam ini, sebentar lagi kita akan lepas tahun-tahun masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, yang kritis tahun 2020. Mari kita haturkan syukur kepada Allah. Kita berterima kasih untuk semua yang sekarang kita punya, tapi kita juga mau berterima kasih bahwa roh Tuhan telah tinggal hadir di dalam hati orang beriman dan banyak orang lain yang memampukan mereka untuk mengucapkan kata-kata tadi, untuk mengucapkan kata minta tolong, untuk mengucapkan kata maaf, dan untuk mengucapkan terima kasih. Tuhan telah mendorong kita untuk ini. Firman telah menjadi manusia. Ucapan terima kasih, permintaan maaf, minta tolong, itu bagaikan firman yang tidak mewujud, ada di abstraksi, ada di angan-angan, ada di idealisme, ada di konsep, tapi lalu kita mengucapkannya, kita melakukan tindakan terima kasih, tindakan minta maaf, dan tindakan minta tolong. Pada waktu itu firman-firman ini, konsep-konsep ini, nilai-nilai ini menjadi mewujud. Yesus yang kita percaya sebagai firman yang menjadi manusia diangkat lagi dalam Injil hari ini. Dan mari kita bersyukur atas firman yang menjadi manusia. Sebab semua nilai baik, semua nilai positif itu berakar, bersumber, dan terinspirasikan oleh firman yang utama ini, firman yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Jadi 4 hal tadi itu adalah 4 hal kecil dari keseluruhan nilai yang terkandung di dalam diri Yesus. Menatap tahun 2021 yang masih penuh tantangan dan misteri, marilah dengan mantap kita yakinkan diri kita, kita yakinkan gereja kita, institusi-institusi kita, biara-biara kita, komunitas-komunitas kita, bahwa kita akan baik-baik saja.
dan dunia akan lebih baik lagi. Kita turut membantu menjaga dunia ini dengan tetap menyemaikan dan menyemikan 4 hal tadi. Jadi ingat saja, minta tolong, minta maaf, ucapkan terima kasih, dan bersyukur kepada Tuhan.